jika mereka adalah anak-anak Allah? Mengapa mereka mengalami penderitaan seperti itu? Salam sahabat Bakti Channel yang diberkati oleh Tuhan. Senang kita berjumpa kembali di pelajaran Sekolah Sabat, di program Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kita telah masuk di pelajaran yang kedua dengan judul Pekabaran Kitab Ibrani. Agar kita lebih memahami dan mudah mengerti dari pelajaran Sekolah Sabat kita satu pekan ini, mari kita baca Ibrani 1 ayat 5 sampai 14, Lukas 1 ayat 30 sampai 33, Mazmur 132 ayat 1 sampai 5, Ibrani 2 ayat 14 sampai 16, Ibrani 5 ayat 1 sampai 4, 1 Petrus 2 ayat 9, Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Ayat hafalan Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Mengawali pelajaran ini, mari kita undang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami sampaikan, Allah kami maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Engkaulah Allah yang kami sembah, pencipta kami dan juga penebus kami. Saat ini Tuhan, kami telah tiba di pelajaran kedua. Urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu untuk dapat memahami pelajaran Sekolah Sabat di pelajaran satu pekan ini. Serta pelajaran ini firman-Mu akan menuntun iman kami untuk lebih setia hanya bagi-Mu saja. Berkati semua pemirsa, rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi mereka masing-masing. Kami menyadari kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami Tuhan dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, kami berharap pemirsa tetap mengikuti kami dalam belajar Sekolah Sabat di program Sekolah Sabat 777 dengan kata kunci pencarian Sekolah Sabat 777. Kutipan Sekolah Sabat kita mengatakan, sebuah dokumen Yahudi yang ditulis beberapa dekade setelah kitab Ibrani sekitar tahun 100 Masehi berisi doa. Semua ini telah kubicarakan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah berkata bahwa untuk kamilah Engkau menciptakan dunia ini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bangsa-bangsa ini yang dianggap bukan apa-apa menguasai kami dan melahap kami. Tetapi kami umat-Mu yang Engkau sebut sebagai anak sulung, satu-satunya yang diperanakkan, giat untuk-Mu dan yang paling disayang, telah diserahkan ke tengah mereka. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pembaca kitab Ibrani mungkin merasakan hal serupa. Jika mereka adalah anak-anak Allah, mengapa mereka mengalami penderitaan seperti itu? Jadi Paulus menulis kitab Ibrani untuk memperkuat iman orang percaya di tengah pencobaan mereka. Dia mengingatkan mereka, dan juga dia mengingatkan saudara dan saya bahwa janji-janji Allah akan digenapi melalui Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa dan yang akan segera membawa kita pulang. Sementara itu, Yesus mengantarai berkat-berkat dari Bapa bagi kita. Jadi kita perlu berpegang teguh pada iman kita sampai akhir. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran Sekolah Sabat untuk hari ini. Semoga melalui pelajaran ini memotivasi kita untuk tetap setia hanya kepada Tuhan, imam besar kita yang ada di sorga. Dia adalah pengantara Bapa kepada kita, dan dia juga merupakan pengantara kita kepada Bapa, agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Mungkin saja saudara dan saudariku ada di dalam tekanan, mungkin saja ada di dalam rintangan, ada di dalam suatu permasalahan yang mengakibatkan kerohanian kita semakin menurun. Pelajaran ini memotivasi saudara dan saya untuk tetap berpengharapan hanya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian pelajaran Sekolah Sabat kita di pelajaran Sabat petang.
Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Berkat yang berlimpah Tuhan selalu berikan di tengah hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah Sabat untuk Sabat petang. Bapa, biarlah kiranya melalui pelajaran ini menuntun iman kerohanian kami untuk lebih setia hanya kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyadari Tuhan, kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan dan pelanggaran kami, sehingga kami dilayakkan untuk mewarisi keadaan surga kelak saat kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Berkat Tuhan kiranya selalu menjadi bahagian semua pemirsa Bakti Channel di tengah hidup mereka. Tuhan memberikan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Jangan lupa besok kita berjumpa kembali di channel dan waktu yang sama. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.